yang namanya leasing. Nah, leasing ini apa sih? Ya, ada yang pernah tahu? Mungkin ada yang tahu leasing itu apa? Ada? Nah, kalau kita sering salah persepsi antara leasing yang ada dimaksud di sini dengan leasing yang sebenarnya untuk di akuntansi ya. Nah, kalau leasing yang di praktiknya adalah ada lembaga untuk leasing gitu ya, lembaga leasing seperti Adira, kemudian ada juga apa namanya, Mom Finance, kemudian ada BCA Finance, ada Mandiri Finance, ada banyak gitu ya untuk yang namanya finance itu tadi. Nah, yang membedakan apa? Kalau untuk leasing dalam hal ini adalah kita pencatatannya leasing itu dari si penyewa yang orang yang menyewakan namanya lessor gitu ya. Kemudian menyewakan kepada siapa? Pada si lesi. Orang yang menyewa itu namanya lesi. Sebenarnya leasing ini adalah sewa menyewa. Gitu. Pada dasarnya adalah sewa menyewa. Jadi apa namanya sudah bergeser maknanya dengan yang namanya jual beli. Kalau sekarang itu leasing dianggap seperti halnya dengan jual beli, padahal enggak gitu ya. Padahal leasing itu pada dasarnya adalah sewa menyewa. Nah, nanti ada opsi. Apakah nanti akan dibeli, apakah akan dijual di akhir periode ataukah ada yang lain. Nah, itu nanti ada opsi gitu ya. Nah, demikian halnya dengan yang akan kita pelajari dalam materi saat ini, yaitu leasing. Nah, kalau yang di praktik di lapangan adalah leasing itu ya jual beli gitu ya. Itu yang kemudian ada terjadi salah persepsi. Nah, kalau di bidang akuntansi itu yang akan kita pelajari. Kemudian apa saja poin-poinnya adalah terkait dengan leasing environment, siapa sih bayarnya, siapa kemudian manfaatnya apa, kemudian secara sifatnya seperti apa, kemudian accounting by lessee, lessee itu adalah si apa namanya yang menyewa, kemudian bagaimanakah pencatatannya oleh si lessor yang menyewakan, yang punya barang, yang punya apa namanya gedung kalau itu gedung dan seterusnya. Kemudian ada special accounting problem, ada residual, ada sales type, ada bargain purchase option, ada initial direct cost dan seterusnya. Nah, untuk leasing sendiri nanti akan dibagi jadi dua, yaitu adalah capital lease dan operating lease. Ada juga yang namanya finance lease gitu ya. Di sini ada finance lease. Nah, itu seperti apa sih gitu ya? Ya, capital lease itu maksudnya adalah finance lease gitu. Oke, kemudian nah leasing. Leasing ini apa sih? Leasing adalah kontrak kesepakatan antara lessor dengan lessee. Lessor itu siapa? Lessor adalah yang punya barang, yang menyewakan, sedangkan lessee adalah penyewa. Yaitu memberikan apa? Menyewakan apa? Menyewakan untuk menggunakan properti. Properti itu bisa barang, bisa gedung, bisa macam-macam gitu ya. Properti, hak kepemilikan gitu ya. Yang dimiliki oleh lessor, kemudian dalam jangka waktu tertentu. Itu definisinya. Nah, kemudian leasing ini bisa apa saja, yang termasuk di dalamnya adalah information technology, ya, teknologi informasi itu juga bisa leasing. Kemudian transportasi itu juga bisa di-leasingkan gitu ya. Transportasi jelas ya kendaraan gitu ya. Kalau teknologi informasi ya menyewakan server, menyewakan apa pengolah data, menyewakan banyak gitu ya. Komputer itu teknologi informasi. Kemudian bisa juga konstruksi gedung misalkan. Kemudian agriculture atau pertanian. Nah, ini agriculture bisa menyewakan mesin, bisa menyewakan gudang, nah itu agriculture. Kemudian, nah siapa saja sih yang bermain di sini, yaitu playernya itu. Siapa saja pihak yang kemudian berperan ya, perannya siapa saja, yaitu satu adalah siapa namanya? Ini contohnya adalah bank, perbankan, kemudian ada pihak independen, kemudian ada pihak captive leasing gitu ya. Bank ya jelas perbankan, Credit Suisse, kemudian Chase, Barclays, Juice Bank gitu ya. Kalau pihak independen ya yang
independent. Tapi kemudian ada lembaga leasing sendiri, JNH Capital, kemudian BMW Financial Services, IBM Global Financing, dan seterusnya. Nah, ini kalau dari sebarannya, dari sisi perbankan itu 44%, kemudian pihak independen itu sebesar 30%, sedangkan captive leasingnya 26%. Nah, seperti itu. Oke, kurang lebih sebarannya seperti itu. Kemudian manfaat dari leasing. Manfaat dari leasing sendiri adalah karena pembiayaannya itu 100% dengan bunga yang tetap atau fixed rate. Kemudian yang kedua adalah ada proteksi. Ya. Kenapa nggak fixed rate? Ya kalau dalam leasing sudah ditentukan di awal, misalkan bunganya berapa gitu ya. Kemudian dihitung sampai dengan akhir masa leasing sehingga dia tidak akan berubah. Makanya kalau kita pembiayaan itu rata-rata nggak akan terpengaruh dengan suku bunga. Kenapa? Karena ditetapkan adalah pada saat suku bunga di awal gitu ya. Suku bunga di awal ditetapkan berapa, nah kemudian di-adjust biasanya plus minus berapa. Maka itulah yang kemudian digunakan sehingga tidak ada kenaikan atau penurunan lagi. Nah, tapi itu justru yang jadi masalah ya kadang-kadang. Karena di perbankan suku bunganya itu kalau kita beli rumah ya, tapi itu beda pembiayaan. Oke, kemudian protection against obsolescence. Jadi ada proteksi karena ada asuransinya gitu ya. Kalau misalkan kehilangan dan seterusnya. Tuh. Kemudian fleksibel. Fleksibel artinya dari sisi jangka waktunya itu tergantung ya berapa. Flexibility. Kemudian yang keempat adalah less costly financing. Ini cenderung lebih murah dibandingkan kalau kita menggunakan yang non leasing gitu ya. Karena biaya untuk pembukaan leasing dan seterusnya itu jauh lebih murah dibandingkan yang lain. Kemudian ada manfaat pajak dan off balance privacy. Nah, di sini konsepnya serta sifat dari leasing itu seperti apa? Yaitu ada dua hal. Sifatnya itu ada bersifat dia dikapitalisasi nantinya. Ya, secara konsepnya ada capital lease, kemudian ada operating lease. Capital lease itu artinya apa? Capital itu artinya bahwa suatu aset leasing itu diakui sebagai leasing itu dicatat sebagai aset. Ketika kapan pengakuan sebagai aset alias dikapitalisasi adalah ketika terdapat transfer yang secara substansial dari seluruh manfaat dan risiko kepemilikan atas aset leasing tadi. Kemudian bahwa leasing itu non cancelable, tidak bisa dibatalkan. Di situ syaratnya nggak bisa dibatalin sepihak. Nah, maka kemudian ketika hal-hal ini memenuhi syarat, maka dicatat sebagai kapitalis, alias bisa dikapitalisasi atau dicatat sebagai aset leasing. Oleh siapa? Oleh si penyewa, alias lessee. Nah, lain halnya dengan yang dikapitalisasi atau bisa dicatat sebagai aset atau diakui sebagai aset, maka leasing bisa juga dicatat sebagai operating lease. Kapan? Ketika leasing tadi tidak mentransfer, artinya tidak ada perpindahan hak kepemilikan ya, jelas. Tidak ada secara manfaatnya itu juga tidak berpindah secara substansial. Serta risiko atas kepemilikan ini juga tidak ditransfer. Artinya dia hanya betul-betul menyewa gitu ya. Jadi tidak bisa diakui sebagai aset, enggak. Dia mencatatnya adalah sebagai expense saja. Persis kalau kita menyewa gitu kemudian dicatat sebagai expense. Kenapa? Karena jangka waktunya yang pendek. Sedangkan kalau capital lease kita sewanya itu misalkan kalau sewa kendaraan ya, sewa kendaraan umur ekonomisnya berapa sih? Kalau menurut pajak 8 tahun, tapi kalau menurut umur ekonomisnya accounting gitu ya, teknik itu sekitar 5 tahun. Maka ketika sudah umurnya lebih dari itu biasanya tidak ekonomis lagi. Nah, dalam jangka waktu leasing, misalkan kalau 8 tahun nih, 8 tahun, kemudian dia sewanya itu adalah selama 7 tahun, maka itu sudah substansial. Karena manfaatnya sebagian besar sudah diambil atau digunakan oleh si penyewa, bukan oleh si yang menyewakan. Enggak, dia cuma dapat sisa malah.
Atau malah justru jangka waktunya umur ekonomisnya itu 6 tahun, tapi dia sewa 6 tahun. Ya berarti seluruhnya dong. Ya seakan-akan aset itu adalah karena digunakan sebagian besar untuk kegiatan si penyewa, maka seakan-akan aset itu jadinya sebenarnya periode sewanya juga. Dan penguasaan atas aset tersebut adalah substansial, maka dicatat sebagai kapitalis. Berbeda kalau dia hanya menyewa dalam waktu 1 tahun, sedangkan umur ekonomisnya 6 tahun, maka kemudian tidak substansial. Untuk itu kemudian nanti setiap tahun kemudian diperbaharui, setiap tahun diperbaharui, maka itu dicatat hanya sebagai operating list. Itu kalau operating list nanti tidak ada pencatatan aset, tapi yang ada hanyalah expense gitu ya. Bayar berarti ya cash, kemudian dicatat sebagai expense. Nah, kalau dikapitalisasi berarti dianggap sebagai asetnya sendiri, Pak. Ya. Berarti nanti ada depresiasinya. Yes. Gitu ya. Nanti dicatat juga. Kalau ini yang operating nggak perlu sebagai expense gitu ya. Oke, maka kemudian kalau kita perhatikan di sini leasing environment. Kalau operating lease maka dicatat sebagai rent expense gitu ya. Kemudian kreditnya cash. Ini bagi siapa? Bagi si lessee, bagi yang menyewa. Sedangkan kalau ya capital lease maka dicatatnya sebagai lease equipment. Artinya ini pencatatannya adalah sebagai aset. Asetnya siapa? Lessee. Alias si penyewa. Kemudian dicatat sebagai kreditnya adalah lease liability. Kenapa liability? Karena masih harus bayar. Gitu ya. Ada annual fee-nya yang harus dibayar. Kalau di sini ya bayarnya karena dia setiap tahun dikontrak lagi, setiap tahun dikontrak. Kalau ini sudah kontraknya adalah misalkan 6 tahun atau 8 tahun, yaitu secara substansial memiliki ya, dari sisi jangka waktu penggunaan leasingnya itu adalah substansial. Maka kenapa kemudian dicatat sebagai aset atau dikapitalisasi? Karena substansinya sebenarnya perusahaan itu menguasai, perusahaan penyewa maksudnya, menguasai lebih dari umur ekonomis dari, artinya gini, lebih banyak digunakan oleh si penyewa tadi dibandingkan oleh yang punya barang alias yang menyewakan. Maka secara substansinya maka itu diakui sebagai aset dibandingkan bentuk substance versus form. Ya, substance over form artinya apa? Memang secara legal formalnya aset tersebut adalah milik si lessor. Tetapi secara substansinya karena penggunaannya adalah sepanjang umur ekonomis atau substansinya hampir seluruhnya gitu ya, dimanfaatkan oleh si penyewa, maka pengakuannya harus diakui sebagai aset. Nah, itu dia. Nah, ini keterangannya adalah meskipun secara teknik dan legal, artinya kepemilikan dari aset tersebut tidak berpindah, tetapi masa manfaatnya itu digunakan oleh si penyewa itu hampir seluruhnya. Benefit from the use of the property itu. Jadi seperti itu. Karena maksimal yang dia gunakan. Sehingga itulah yang kemudian kenapa harus dikapitalisasi. Karena penggunaannya maksimal gitu. Oke. Nah, kemudian bagaimanakah jika si lessee gitu ya. Lessee mengkapitalisasi dari suatu aset leasing gitu ya. Maka lessee mencatat sebagai aset. Itu sebagai apa? Dicatat sebagai aset. Ya, yaitu lease aset gitu ya. Lease equipment, lease vehicle, lease apa gitu ya. Maka selain adanya kita mencatat aset, tapi juga mencatat adanya utang. Yaitu terkait apa? Nilai dari present value dari penyewaan tadi. Sehingga nanti akan dicatat aset depresiasi gitu ya, pada list asetnya gitu ya. Kemudian mengakui atau perlakuan dari list payment-nya adalah sebagai nanti ada bunga dan pokoknya. Kenapa ada bunga dan pokoknya? Karena ada nilai present value yang kemudian kita catat.
Nah, ini contohnya untuk jurnal untuk mengkapitalisasi aset leasing, yaitu oleh Air France. Air France itu adalah si siapa? Maskapai penerbangan, maka dicatat sebagai lease equipment, debit, kemudian lease liability di kredit. Sedangkan ILFC, yaitu si lessor, alias yang menyewakan pesawat, maka dia akan mencatat sebagai lease receivable dan equipment-nya di kredit. Pak, equipment-nya kok di kredit? Iya, karena sudah seakan-akan pindah ke Air France. Tapi memang aktualnya kan pindah ke Air France. Ya, kan dia dari beli baru si ILFC nggak pernah pakai. Justru yang pakai adalah yang menyewa. Ya, maka kemudian dicatat sebagai equipment-nya di kredit. Ya. Nah, kemudian, nah untuk yang namanya finance lease gitu ya, apalagi nih Pak. Jadi prosesnya, kalau di sini adalah capitalist, kenapa disebut sebagai capitalist? Yaitu mengkapitalisasi dari aset tersebut, dikapitalisasi. Nah, prosesnya itu kita mencatatnya adalah namanya finance lease melalui proses financing gitu ya, pembiayaan. Yaitu apa? Ada sewa menyewa tetapi sudah dihitung dari awal sampai akhir masa sewa. Maka IASB kemudian mengidentifikasi 4 kriteria. Kriteria yang pertama adalah lease yang mentransfer hak kepemilikan dari aset kepada lessee. Gitu. Yang kedua adalah lease itu mengandung adanya bargain purchase option. Kalau transfer ownership sudah jelas berarti ada perpindahan, nanti dimiliki atau ada klausul bahwa ada perpindahan hak kepemilikan aset tersebut kepada lessee. Yang kedua, bargain purchase option. Ada bargain purchase option adalah ada opsi. Bargain itu artinya ditawar, penawaran, harga penawaran. Artinya apa? Ada penawaran. Ketika misalkan dia kontrak selama 2 tahun, kemudian ditawari lagi. Setelah 2 tahun ini berakhir, kemudian dikontrak lagi, ditawarkan. Harganya separuh, maka itulah yang artinya sebagai bargain purchase option. Opsi untuk kalau dia memperpanjang, maka kemudian harganya jadinya separuhnya misal. Atau sepertiganya. Atau ya berapapun itu. Jadinya lebih murah gitu. Kemudian yang ketiga adalah lease term. Jadi jangka waktunya dari leasing tersebut adalah major part. Itu mayoritas dari umur ekonomi aset. Yang keempat adalah present value dari minimum lease payment, jumlahnya itu substantially all. Jadi pembayarannya itu hampir setara seluruh sama dengan fair value atas lease aset. Maka kemudian jika salah satu dari 4 syarat ini terpenuhi, maka pengakuannya adalah sebagai finance lease, bukan operating lease. Nah, ini adalah bagannya. Ada lease agreement, kesepakatan leasing. Nah, apakah ada transfer kepemilikan? Kalau iya berarti finance lease. Maka ketika syaratnya kan ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ketika salah satu saja itu kemudian terpenuhi, maka dicatat sebagai finance lease. Perlakuannya finance lease. Tetapi kalau keempat-empatnya ini tidak, maka pengakuannya adalah sebagai operating lease. Itu ya. Apakah ada transfer kepemilikan, apakah ada bargain purchase option, apakah major part umur ekonomisnya. Major part itu bisa jadi 75% umur ekonomisnya disewakan, berarti ya itu jelas finance lease. Atau jika nilai present value-nya itu substansial artinya nilainya cukup besar terkait dengan fair value dari aset tersebut. Iya, kalau iya ya berarti finance lease. Kalau tidak adalah operating lease. Oke, nah kriteria untuk dikapitalisasi. Yang pertama adalah transfer ownership test. Ya, ada bahwa ada transfer kepemilikan dari si siapa lessor kepada lessee. Maka ini tidak kontroversial dan mudah untuk diimplementasikan. Nah, yang kedua adalah bargain purchase option.
Nah, kalau bargain purchase option ini ada penawaran gitu ya. Nah, pada saat penandatanganan kontrak dari lease, inception itu maksudnya adalah penandatanganan kontrak gitu ya, atau pada kesepakatan kontrak kesepakatan, maka selisih antara option price yaitu opsi ya harga opsi gitu ya, harga penawaran berikutnya gitu ya. Ini dengan apa? Dengan expected fair market value, dengan nilai fair market value-nya expected yang diharapkan gitu ya. Harus cukup besar. Artinya apa? Ketika ada selisih gitu ya. Selisihnya itu harusnya gede gitu ya. Misalkan separuhnya tadi gitu ya. Must be large enough to make exercise. Kemudian ketika diselisihkan ya itu cukup besar sehingga exercise itu artinya apa? Bisa mempengaruhi pengambilan keputusan terkait dengan opsi tadi. Of the option reasonably assumed. Kemudian bisa ditelusur secara tepat. Dipertanggungjawabkan. Maka ini kemudian ketika ada ini ya jelas. Berarti nanti aset tersebut adalah sebagai finance list, kemudian nanti dikapitalisasi. Nah, yang berikutnya adalah economic life test. Nah, economic life test-nya ini bagaimana? Lease term, jangka waktu lease-nya itu biasanya dipertimbangkan sebagai fix dan non-cancelable. Ya bisa dibatalin dari lease gitu ya. Kemudian ada bargain renewal option. Berarti ada nanti penawaran untuk renewal. Renewal itu adalah memperbaharui dari awalnya adalah 2 tahun, kemudian diperbaharui jadi 4, ditambah 2 tahun, berarti totalnya adalah 4 tahun. Maka inilah bargain renewal option. Nah, pada saat terjadinya perikatan atau inception atau kesepakatan atau transaksi gitu ya dari leasing, maka selisih antara renewal rental gitu ya, selisih antara jangka waktu renewalnya, pembaruan, dan expected fair rental dan yang diharapkan gitu ya. Fair rental must be ya harusnya cukup besar sehingga terjadi selisihnya dari opsi tadi untuk di renew, diperbaharui. Itu bisa ditelusur, bisa dipertanggungjawabkan gitu ya secara tepat, reasonably assured. Bisa dipastikan gitu ya, secara rasional. Nah, contohnya ini adalah Carrefour. Carrefour itu adalah perusahaan Prancis gitu ya. Perusahaan Prancis melakukan perjanjian dengan Lenovo, Cina. Nah, apa yang terjadi? Si Carrefour itu akan menyewa PC, personal komputer, yaitu persatuannya itu adalah 100 euro per bulan. Nah, kemudian untuk 2 tahun. Kemudian ada penawaran bahwa subsequently gitu ya, secara subsequent, kemudian kalau mau melanjutkan lagi, leasing nilainya adalah 10 euro per bulan per komputer untuk 2 tahun berikut. Nah, inilah yang disebut renewable gitu ya. Ya, renewable option, ada opsi lagi. Kalau sewa 2 tahun 100 euro 2 tahun pertama. Tapi kalau nambah lagi gitu ya, di 2 tahun berikutnya adalah 10 euro. Jauh seper-10-nya gitu ya. Kemudian leasing tadi jelas bahwa ada bargain renewal option, ada opsi untuk pembaruan. Maka leasing ini kan itu dicatat sebagai jangka waktunya selama 4 tahun. Maka ketika lease term-nya atau jangka waktunya ini 4 tahun, maka pengakuannya adalah sebagai apa? Sebagai satu, ya kita lihat. Kalau seperti ini kriterianya salah satu saja sudah terpenuhi, yaitu minimum release payment misalkan. Itu sebesar rental payment. Nah, kalau yang ini tadi jelas dia dikapitalisasi ya. Ada renewal, kemudian umur, kalau PC itu berapa tahun sih? Paling sebesar selama 4-5 tahun ya komputer itu. Karena teknologinya sudah jadul nanti akhirnya. Nah, kemudian
Nah, kita akan menghitung recovery dari investment test. Minimum lease payment-nya berapa? Minimum lease payment-nya adalah sebesar minimum rental payment, kemudian ada garansi residual value, kurang ini ya. Kemudian penalti untuk failure to renew or extend. Jadi ada penalti kalau gagal adanya pembaruan gitu ya, perjanjian baru atau diekstensikan. Kemudian yang berikutnya adalah bargain purchase option. Nah, kemudian ada istilahnya executory cost. Executory cost ini apa? Executory cost itu terdiri dari asuransi, maintenance, dan pajak. Nah, executory cost ini nanti harus dikeluarkan dari present value minimum lease payment calculation. Jadi pada saat kita menghitung minimum lease payment ini harus dikeluarkan executory cost. Kenapa harus dikeluarkan? Karena sebenarnya pada intinya itu tidak termasuk bagian dari leasingnya. Maksudnya gimana? Nilai leasingnya itu sebenarnya berapa sih? Ya itu. Tapi memang asuransi itu selalu tidak termasuk ya, nilainya. Maka ada tambahan ini, itu, dan seterusnya. Misalnya begitu. Nah, kemudian discount rate ini ada implicit interest rate dan incremental borrowing rate. Kalau implicit itu gimana sih? Kapan kita menggunakan implicit? Ketika lessee menghitung dari present value minimum lease payment-nya adalah menggunakan implicit interest rate. Tapi kalau tidak diproduksi implicit, itu maksudnya apa? Tertera di situ 10%, 12% setahun gitu ya. Tapi kalau dalam kondisinya adalah tidak praktis untuk menentukan implicit rate, maka lessee harus menggunakan incremental yang setara. Nah, kemudian aset dan liability itu dicatat ya, manakah yang lebih rendah dari present value minimum lease payment setelah dikurangi executory cost atau fair market value is asset. Itu korbannya. Maka kemudian bagaimanakah dengan depresiasi, Pak? Kan dipakai oleh si lessee. Betul, dipakai umur ekonomisnya hampir seluruhnya loh. Iya, maka kemudian syaratnya ada, kalau ada transfer ownership, maka depresiasi dari aset tersebut lebih dari umur ekonomisnya, maka selama umurnya tadi ya ada transfer ownership, maka aset didepresiasi selama umur ekonomis dari aset tersebut. Maksudnya gimana? Kalau leasing tadi adalah depresiasinya itu ya kita hitung, jika dari lease-nya ada transfer ownership, maka depresiasinya ada transfer ownership, jadi ada pindah hak kepemilikan gitu ya. Yang jelas, maka depresiasinya dicatat, kalau umur ekonomisnya 6 tahun, maka selama umur ekonomis dari aset tersebut. Ya berarti dibaginya adalah selama 6 tahun. Ini nanti depresiasinya, depreciation expense-nya yaitu 6 tahun, selama 6 tahun. Periodenya adalah 6 tahun. Tapi jika leasing tadi tidak ada transfer hak kepemilikan, maka depresiasinya hanya selama berapa? Ya selama periode leasing. Kalau dari 6 tahun kemudian dia tidak ada transfer ownership, kemudian leasingnya hanya 3 tahun, ya sudah cuma 3 tahun saja depresiasinya. Bagi si lessee, ingat ini adalah accounting by lessee, bukan lessor. Nah, kemudian selanjutnya adalah ada effective interest method. Nah, ini digunakan untuk mengalokasikan masing-masing lease payment antara principal dan interest, antara bunga dengan pokok. Kemudian depresiasi, konsep depresiasi dalam hal depresiasi dan kemudian memindahkan hak ya dari independent accounting process and discharge the obligation, dan memindahkan kewajiban atas independent proses-prosesnya. Konsepnya begitu. Oke, ini contohnya di E211, ini PowerPoint yang lama ya. Kalau yang baru lebih
Kalau yang lama relatif lebih simpel gitu. Tanggal 1 Januari 2011, Adam Corporation menandatangani 5 tahun non-cancelable lease untuk mesin, gitu ya. Kemudian jangka waktu dari lease tersebut, gitu ya, mengharuskan Adam untuk membayar senilai $9.968 pada setiap awal tahun dimulai 1 Januari 2011. Kemudian mesin tersebut diestimasi memiliki umur ekonomis selama 6 tahun dan $5.000 yaitu unguaranteed residual value. Nilai sisanya itu. Kemudian ada menggunakan garis lurus untuk metode depresiasinya untuk semua line assetnya, maka kemudian incremental borrowing rate-nya adalah 10%, ya sudah adanya ini. Maka lessor implicit rate-nya tidak diketahui. Kalau implicit rate-nya tidak diketahui, maka kemudian kita gunakan yang namanya incremental borrowing rate, tarif yang incrementalnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah tipe leasing ini? Jelaskan. Yang kedua, hitung nilai dari present value minimum lease payment-nya. Kemudian yang ketiga adalah jurnal. Maka kalau kita lihat satu, ini apa? Umurnya berapa tahun? Oh, ini 5 tahun. Terus yang kedua, syaratnya ada 4 ya. Satu saja terpenuhi, maka kemudian dicatat sebagai finance lease gitu ya. Nah, oke, berarti masuknya adalah sebagai finance lease. Ada transfer kepemilikan? Tidak. Ada bargain purchase option? Tidak ada. Karena di sini tidak ada. Semuanya pokoknya selama 5 tahun, yaitu udah 9.968. Kemudian lease term, major part, yes. Major part-nya gimana? Di sini disebutkan bahwa umur ekonomisnya adalah 6 tahun, sedangkan sewanya adalah selama 5 tahun. Maka kemudian masuknya adalah sebagai ya ini. Lease term economic life-nya ya 83,3%. Maka jangka waktunya major part gitu ya. Dari sewa tadi. Ya. Kemudian present value dari minimum lease payment-nya ya tidak diketahui. Fair market value dari propertinya itu tidak diketahui. Maka salah satu syarat saja bahwa umur ekonomisnya adalah selama berapa? 5 tahun, yaitu major part, yaitu 83,3%. Dari 6 tahun disewa selama 5 tahun. Maka ini salah satu syarat saja terpenuhi, ini sudah cukup sebagai pengakuannya adalah perlakuannya sebagai finance lease. Sehingga kemudian kita hitung berapakah present value minimum lease payment-nya. Pembayarannya berapa sih? 9.968 per berapa nih? Setiap tahun gitu ya. Berapa? 9.968. Present value faktornya dengan bunga 10%, jangka waktunya 5 tahun. 5 tahun adalah periode sewanya tadi leasingnya. Sehingga diperoleh 4,16986. Kita kalikan dapatlah 41.565 dolar. Ini adalah minimum lease payment. Sehingga jurnalnya bagaimana? Jurnalnya adalah lease mesin under finance lease. Ini adalah si lessee yang mencatat. Kemudian lease liability 4156. Kemudian dicatat lease liability, kemudian cash. Ini adalah pada saat pembayaran per annual payment-nya, sewa ini. Gitu. Kalau kita dapat angkanya nilai sewanya, ya sudah seperti ini. Tapi nanti kalau kita dapatnya adalah angkanya itu justru minimum lease payment-nya, kemudian dibagi dapatlah untuk per annual fee-nya. Pertanyaan itu dibolak-balik aja. Nah, kemudian kita buat yang namanya schedule amorti
realisasi. Pertanggal 1 bulan 1 2011 nilai leasingnya adalah 41.565. Kemudian di bulan tersebut juga pembayarannya berapa? 9968. Sehingga pengurangan utangnya ya langsung karena tidak ada bunga. Karena pada saat itu tanggal 1 bulan 1 pembayaran di awal. 9968 kemudian 41565 dikurangi 9968 dapatlah 31597. Kemudian di periode akhir ya di bulan Desember 2011 ini sudah kita bayar belum? Belum. Tapi harus kita buat penyesuaian. Maka kemudian kita hitung payment-nya, pembayaran lease payment-nya adalah 9968, kemudian bunganya 10%. 10%-nya ini diperoleh dari mana? Dari lease liability, dari utangnya. Sisa utangnya berapa setelah dibayar 9968? Ya, 31597. Maka 31597 dikalikan 10%, dapatlah 3160. Sehingga lease payment-nya dikurangi bunganya, pengurangan utangnya adalah 6.808 dolar. Kemudian 31597 dikurangi 6808 dapatlah 24789. Dan seterusnya sampai kemudian habis masa periode. Nah, jurnalnya gimana? Per tanggal 1 Januari 2011 ya sudah bayar aja kan. Kemudian kita catat adanya depreciation expense. Kalau tadi sudah kita catat yang di sini pembayarannya, maka kemudian tanggal 1 kita catat juga depresiasinya. Depreciation expense 8.313 dan 8.313. Yaitu diperoleh dari 41565 dibagi 5 tahun. Ini kan apa namanya? Lease payment-nya ya seluruhnya selama 5 tahun. Present value minimum lease payment. Itu minimum. Ya tergantung nanti dijualnya berapa. Kemudian kita catat interest expense dan interest payable sebesar berapa? 31660. Yaitu dari sisi perhitungan 10%-nya. Kemudian ya, per tanggal 1 kita catat lease liability, kemudian interest payable dan cash. Dah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, satu lagi, bagaimanakah jika pengakuannya itu sebagai operating? Kalau pengakuannya adalah sebagai operasional, gitu ya, maka ya sudah pencatatannya tidak perlu yang tadi, nggak usah, langsung dicatat sebagai rent expense, kemudian cash. Itu ya, oke. Udah. Nah, nanti perbandingannya sebenarnya di akhir sih sama aja. Dan selisih. Oke, ada pertanyaan? Halo? Silakan ketika ada pertanyaan. Saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Di slide yang ada mencari present value yang 4,1 dan yang dibagi dengan N itu. Oke, sebentar. Dibagi dengan N. Ini? Bukan, Pak. Oh, di nilai ini? Sebelumnya lagi. Sebelumnya? Nah, yang ini, Pak. Di present value factor yang I sama dengan 10%, N sama dengan ini. Gimana? Oh, ini dapatnya dari mana faktornya? Nah, kalau ini dapatnya dari tabel, yaitu I-nya itu bunganya, besaran bunganya ya. Kalau ini karena dia menggunakan incremental, baik itu nanti karena tentunya sudah belajar terkait perhitungan nilai present value kan. Nah, I-nya itu adalah bunga 10%, N-nya itu jangka waktunya. Jangka waktunya tadi leasingnya berapa tahun? 5 tahun gitu ya. 5 tahun kemudian kita cari di tabel.
dengan bunga 10%, jangka waktu 5, N-nya 5, maka diperoleh 416986. Ini dikalikan dapat 4,1 dikali 9.968 dolar. Gitu. Ya. Sehingga ya sudah, tinggal dicatat karena dia adalah accounting by lessee, yang sudut pandangnya adalah sudut pandang penyewa. Kemudian dicatat sebagai lease liability. Kemudian pembayarannya adalah lease liability, kemudian cash. Itu pada saat dia bayar. Itu Rivaldo. Berarti untuk tabel present value-nya, Pak? Tabel present value-nya kalian tinggal bisa lihat di tabel present value kan? Ada di chapter berapa ya itu? Kalau buku ini. Sudah pernah ngitung kan di semester lalu di mata kuliah AKM? Apa di AKM? AKM udah kan? Ya, sama sebenarnya. Ini sama ya, Pak? Sama aja. Cara ngitungnya kan sama saja. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Pak, maaf nanya, Pak. Sama kayak nyambung bertanya Valdo tadi, itu tabel yang masih sama kan sama tabel yang kemarin itu pakai yang 64 ya? Ya, nanti saya cek Karena lagi tadi ya. beda saya. Oh, ya, oke, Pak. Ya, karena ini kan ada yang yang jelas dia adalah nilai dari present value. Karena ada yang anuitas ya. Karena ada yang annuity dan ada yang nilai present value annuity due. Nah, nanti digunakan yang mana? Nanti saya coba cek lagi. Kebetulan nggak ada tabelnya gitu ya. Ya. Nilainya beda. Biasanya ada yang nilai present value annuity dan annuity due itu beda. Nanti tabelnya yang dipakai. Ada yang tabel 64 sama 61 atau berapa itu kalau nggak salah. Itu ada berbeda-beda. Udah ketemu. Ya udah ketemu, ya? Pak. Udah ya? Iya, di 65. Ya tadi Ya. saya nggak ke bawah lagi. Oke. Jadi memang kalau untuk tabelnya itu ada di chapter 6 ya. Time value of money gitu ya. Babnya terkait dengan time value of money. Tabelnya ada di situ. Oke, itu ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang bertanya? Ya. Biar nggak terlalu mengantuk ya. Pak, maaf. Kalau mau nanya ini tadi saya agak kurang paham aja sih, udah Bapak jelasin. Cuman saya kurang nangkep perbedaan finance list sama operating itu tadi, Pak. Oh, beda. Ya, saya jawab beda. Perbedaannya apa? Kalau finance list kan ada syaratnya nih. Syaratnya ada 4. Ya, ketika salah satu syarat ini terpenuhi, yang di sini. Nah, ini dia. Ini kan sebenarnya ini ya. Oke, coba perhatikan di sini. Kalau dalam leasing tersebut ada transfer hak kepemilikan, kalau ada maka sebagai finance lease. Nah, jika misalkan tidak, oke, kita lihat di syarat kedua. Ada syarat pertama, ada transfer hak kepemilikan, nggak ada. Oke, nggak ada. Kalau tidak ada, maka apakah ada bargain purchase option? Bargain purchase option itu apa? Opsi untuk ya kalau dia sewa lagi, maka harganya adalah lebih rendah. Contohnya tadi 100, kemudian ketika sudah sewa 2 tahun, ada opsi untuk bargain gitu ya, lebih murah gitu jadinya. Kalau sewa 2 tahun lagi, jadi totalnya jadi 4 tahun, itu di tahun ketiga gitu ya, 3 dan 4 itu sewanya jadi cuma 10 euro. Awalnya adalah 100 euro per PC gitu ya. Kalau ada bargain purchase option tadi, maka sebagai finance lease. Tetapi kalau tidak, kita syarat yang ketiga, yaitu, nah jangka waktu leasingnya itu apakah
major part dari umur ekonomis dari aset tersebut, maksudnya apa? 75% di atas 50% lah major part itu. Maka kemudian kalau iya berarti finance lease. Tetapi kalau tidak, maka kemudian ada syarat yang terakhir, apakah nilai dari present value pembayaran dari present value-nya itu secara substansial atas seluruh nilai dari fair value, tercakup nilai fair value-nya enggak? Kalau iya jelas finance lease, tapi kalau tidak baru operating lease. Jadi intinya adalah operating lease ini ketika keempat syarat ini tidak terpenuhi dari suatu transaksi leasing. Kalau kalau salah satu saja terpenuhi, maka masuknya sebagai finance lease. Nah, tapi kalau tidak terpenuhi, berarti masuknya sebagai operating lease. Bedanya apa? Kalau sebagai finance lease, maka ini dikapitalisasi. Sehingga istilahnya muncul capital lease gitu ya. Tapi sebenarnya di situ adalah finance lease. Maka dikapitalisasi. Dikapitalisasi itu apa? Dicatat sebagai aset, yaitu lease equipment. Nah, sedangkan jika ini semuanya tidak terpenuhi, maka masuknya sebagai operating lease. Kalau operating lease, apakah perlu kapitalisasi? Tidak. Pengakuannya hanya sebagai expense saja. Maka ya sudah, sewa rent expense, kemudian cash, selesai. Itu ya. Oke Pak, paham Pak. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi mau tanya? Ya. Karena kalau saya terus yang ngomong terus gitu ya, jelasin terus, ternyata saya juga mengantuk gitu ya. Tapi kalau ada diskusi begini enak. Oke, ada lagi? Belum ada? Oke, kalau belum ada saya lanjutin dikit ya. Terkait dengan accounting for lessor. Kalau tadi adalah sudut pandangnya lessee, si penyewa gitu ya. Berarti pencatatannya punyanya si penyewa. Nah, kemudian bagaimanakah kalau untuk lessor? Lessee yang menyewakan. Jadi sebenarnya leasing itu sewa menyewa, Pak. Yes. Jadi bukan jual beli ya. Nah, itu pergeseran yang sangat agak jauh gitu menurut saya. Tapi ya jadinya leasing, ya itu terjadi pergeseran arti makna leasing. Oke, nah manfaat untuk lessor jelas interest revenue, dia akan mendapatkan bunga. Kemudian ada tax incentive, ada insentif pajak, kemudian high residual value, ada nilai sisa yang lebih tinggi. Nah, manfaat ekonomi dari leasing ya tadi hampir sama sih sebenarnya. Lessor menentukan jumlah dari rental. Ya, berapa sih nilainya dari sewa tersebut? Berdasarkan apa? Berdasarkan return, rate of return, tingkat kembalian, yaitu implicit rate. Nilai yang tertera, ya, yang disepakati berapa persen gitu ya. Nah, ini perlu justifikasi dari leasing atas aset tadi. Jika nilai residual value-nya itu dimasukkan, gitu ya, baik itu garansi atau non garansi. Jadi maksudnya apa? Bahwa karena tadi disewa, gitu ya. Nih saya beli mobil baru gitu kan, kemudian saya sewakan. Berarti saya kan belum pakai, betul. Disewakan. Berarti yang pakai siapa? Si penyewa dong, orang yang sewa. Nah, orang yang sewa ini kemudian ada yang bisa menjamin bahwa nanti nilai sisanya setelah disewa selama 4 tahun, berarti sisa tinggal setahun kalau umur ekonomis secara teknisnya ya, dalam tanda kutip teknis, bukan dari sisi pajak. Kalau teknis itu paling cuma 5 tahun, itu ekonomis, paling ekonomis. Jadi kalau kita beli kendaraan jangka waktunya sudah 10 tahun itu sebenarnya sudah tidak ekonomis. Kenapa nggak ekonomis? Sudah jadul. Kenapa jadul? Ya, part-partnya makin lama makin banyak yang rusak, benarnya banyak gitu ya. Maka jika residualnya itu dimasukkan artinya garansi. Kalau digaransi berarti ya dia jagain benar gitu ya. Digaransi nanti nilainya akan sekian gitu. Atau non garansi. Tapi siapa sih yang bisa garansi? Nggak ada sebenarnya.
Ini adalah istilah saja. Artinya ketika ada suatu dalam sebuah perjanjian, oke, digaransi bahwa nilainya akan sekian, nilainya akan sekian. Gitu ya. Kemudian maka perusahaan, ya ini, the company would not have to recover as much of lease payment. Maka kemudian recover-nya itu tidak sebesar lease payment. Ya, nanti ketika ada garansi ada pencatatannya sendiri. Maka nanti ketika nilainya di bawah itu yang nanggung siapa? Ya lesi, lesor. Kenapa? Karena garansi. Kalau non garansi, ya nggak ada apa-apa gitu ya. Tapi kalau garansi, ya misalkan nanti nilai sisanya adalah 5.000. Ternyata setelah diuji dengan nilai wajarnya, dalam hal ini adalah nilai pasar, nilainya nggak segitu, lebih rendah, maka ya sudah. Berarti selisihnya nanti yang akan menanggung adalah si lesi. Kemudian ini contohnya perhitungan untuk sewa. Kita ngitung berapa sih nilainya gitu ya. Berapa nilai penawaran sewanya atau nilai sewanya gitu ya. Faithful Leasing Company menandatangani kesepakatan per 1 Januari 2010 untuk melakukan leasing equipment kepada Red Company dengan informasi adalah sebagai berikut. Yaitu 1, jangka waktunya adalah non-cancelable, yang tidak bisa dibatalkan. Lease adalah selama 6 tahun dengan tidak ada renewal option. Tadi ada renewal option enggak? Kalau enggak ada, ya udah. Kemudian equipment-nya tadi memiliki umur ekonomis adalah selama 6 tahun. Ingat, umur ekonomisnya 6 tahun, disewa selama 6 tahun. Habis dong? Ya, berarti major part. Ya, berarti finance lease dong? Yes. Berarti dikapitalisasi dong? Ya. Jawabannya. Kemudian cost dan fair value dari aset tersebut per 1 Januari adalah sebesar 343.000 pound sterling. Kemudian aset itu kemudian akan dikembalikan kepada lessor pada akhir masa leasing, yang mana jangka waktu tersebut adalah aset tersebut diharapkan memiliki nilai residual, nilai sisa sebesar 61.071 pound sterling. Nah, kemudian di sini tidak ada dalam hal ini yang digaransi, karena nanti ketika garansi perhitungannya beda. Nah, selanjutnya Red Company mengasumsikan bahwa tanggung jawab secara langsung, ya dia yang bertanggung jawab langsung, direct responsibility untuk seluruh executory cost. Executory cost itu terdiri dari apa saja? Maintenance, asuransi, kemudian apa lagi? Ada 3. Ya, maintenance, asuransi, dan ya executory cost. Ini loh, executory cost. Mana? Nah, ini dia. Yaitu asuransi, maintenance, dan pajak. Itulah executory cost. Eksekutor. Oke. Nah, kemudian kesepakatan tadi mengharuskan adanya pembayaran rental payment annual setiap tahunnya dimulai 1 Januari 2010. Terus gimana? Ya sudah, kita hitung aja. Residual value-nya berapa? 61071. Maka kemudian kita hitung dengan present value single sum. Ya, bukan annuity dulu ya. Bunganya adalah 10%, N-nya adalah 6. Dikalikan sehingga diperoleh faktornya gitu ya, 0,56447. Kemudian kita kalikan sehingga diperoleh 34473. Nah, nilai present value ini nanti dikurangkan dari nilai fair market value-nya. Karena itu yang dikeluarin. Karena perhitungan untuk estimasi sewa atau nilai sewanya itu tidak termasuk residual value. Dikeluarkan ya. Maka fair market value lease equipment-nya berapa? 343. Diperoleh dari mana? Di sini, cost dan fair value pada saat itu. 343. Kemudian dikurangi dengan residual value 34473 sehingga diperoleh jumlah yang akan di-recover, yang akan tercover dari lease payment, dari pembayaran leasing. Jadi kalau kita menyewakan itu nanti harapannya akan ada recovery atas aset. Berapa? 308.527.
Kemudian kita hitung present value annuity due, yaitu jatuh tempo. Annuity due itu untuk jatuh temponya berapa? Jangka waktunya adalah 6 tahun dengan bunga 10%. Kalau tadi dikali, di sini dibagi. Sehingga annual fee, ini kan total ya, 343 itu adalah nilai kontraknya. Berapa 343? Maka kemudian per tahunnya dia harus bayar berapa si penyewa ini. Maka 308.527 kita bagi dengan 4,7909 sehingga diperoleh annual payment-nya adalah sebesar 64.400. Gitu. Nah, ya udah sampai di sini aja dulu. Tapi kalau ngulik sedikit, nah kalau leasingnya, nah finance lease-nya tadi, kalau oleh lessor, di sini operating lease sama ya dengan lessee. Nah, untuk finance lease ini ada direct financing dan sales type lease. Kalau direct financing yang bagaimana? Ketika finance lease-nya ini apakah fair value-nya sama dengan lessor book value? Kalau iya berarti direct, tetapi kalau tidak sama, ya kasusnya yang ini. Yang di sini tadi nilainya sama. The cost and fair value, ya sama kan, 343. Maka yang di sini, yang ini ya. Kalau sama, berarti masuknya direct financing. Tapi kalau tidak adalah berarti sales type. Nah, udah di situ aja dulu. Ya, biar nggak kebanyakan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum? Belum ada ya? Sudah mengantuk? Belum? Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak nih? Sampai di situ. Nah, berarti nanti akan ada tugas, ada. Kita pertemuan lagi hari Jumat. Ya. Oke. Pak, mau tanya Ya. Pak? Silahkan. Tadi yang di perhitungan slide terakhir ada yang present value-nya itu ada 2 ya Pak? Nah itu cara bedainnya gimana Pak? Cara bedainnya yang satu adalah kalau yang pertama tadi kita ngitungnya itu untuk residualnya ya. Residual itu nilai sisa. Nah, nilai sisanya itu kita catatnya. Oke. Nah, ini kan nilai sisa. Nah, kalau nilai sisa kita menggunakan present value single sum. Ya, di tabel ada ya di tabel 6 gitu ya. Di bab 6 itu ada. Untuk single sum ada sendiri gitu ya. Kemudian yang kedua, kita ngitung present value untuk yang annuity due. Ini adalah setelah kita hitung gitu ya. Ini tujuannya adalah untuk menghitung annual payment-nya. Kenapa begitu? Karena kalau yang pertama ini kita melihat adalah untuk menghitung nilai present value dari residual value. Kalau sekarang nilai residualnya yang diharapkan gitu ya, maaf. Nilai yang diharapkan dari soal ini kan 61071. Kapan? 61071 itu adalah 6 tahun lagi. Nah, kalau sekarang itu berapa? Maka kita hitung nilai present value-nya. Ya. Ini 61071 itu di akhir tahun ke-6. Akhir tahun ke-6 adalah 61071. Kemudian kita tarik, kalau nilai sekarangnya berapa? Maka nilai sekarangnya adalah sebesar 34473. Dari mana? Dari nilai 61071 dikalikan dengan present value single sum, yaitu nilai present value saat ini. Kalau saat ini berapa sih dengan faktor tadi? Dengan bunga 10%, jangka waktu 6 tahun. Yaitu sebesar diperoleh dari tabel 0,56447 ketika kita kalikan dapatlah 34. Oh, nilai sekarang kalau 6 tahun lagi itu gitu ya. Yang 6 tahun lagi 61071 nilai sekarangnya itu 34473 gitu ya.
Kenapa ditarik ke sekarang? Karena kita bicara soal nilai leasingnya berapa? 343. Ini 6 tahun lagi atau sekarang? Sekarang. Maka kemudian residualnya kita harus hitung sekarangnya ini nilainya berapa. Pak, nggak pakai 61071? Enggak dong, 61071 ini kan nanti 6 tahun lagi. Maka kenapa kemudian kita menghitung nilai present value-nya saat ini. Ini 61071 itu kan nanti 6 tahun. Nah, kalau sekarang berapa? Ternyata sekarang itu nilainya adalah 34473. Maka ini kita keluarkan dari perhitungan sewa. Kenapa harus dikeluarkan? Karena nanti yang direcover itu tidak termasuk 61. 61 kan itu nilai yang masih sisa, yang masih akan kita peroleh setelah masa sewa selama 6 tahun. Sehingga ini dikeluarin. Maka kemudian dikurangkan dari nilai yang mana? Nilai kontrak 343 itu saat ini. Kalau dalam hal ini adalah 2010, 343. Maka dikurangkan. Sehingga diperoleh 308.527. Karena 343 dikurangi 34473. Dapatlah 308.527. Nah, kemudian kok dibagi, Pak? Iya. Karena ini kan masa sebenarnya present value ya pada saat nanti jatuh tempo. Jatuh temponya kapan? Tahun lagi. Bunganya berapa? 10%. Maka dapatlah faktor 4,7909 sehingga kita bagi. Ini kan jangka waktunya sudah jelas. Ini jangka waktu sampai dengan perhitungan 6 tahun. Maka kalau per tahunnya berapa? Ya sudah kita bagi 308. Nilai sekarang dikurangi dengan nilai present value dari sisa, gitu, nilai sisanya 34473 setelah masa sewa tadi, yaitu dapat 308.527 dibagi 4,79079. Sehingga kita peroleh per tahunnya adalah 644. Pertanyaannya lagi, annual payment-nya ini berapa? Ini apakah fix? Yes. Sama setiap tahun. Tapi nanti pengakuan bunganya yang berbeda. Dapatnya dari mana? Dari tabel annuity yang di tabel amortisasi gitu ya. Yang di sini tadi. Nah, di sini. Sehingga nanti akan kemudian berubah. Besaran bunganya berapa, kemudian utangnya. Kalau di sini kan utang oleh lesi. Kalau oleh lesor ya berarti bukan utang tapi jadinya adalah sebagai revenue. Itu ya, terus. Kebalik, sudut pandangnya terbalik. Satu utang, satu piutang ya. Oke, gitu. Ada pertanyaan lagi? Tak boleh slide-nya di yang tadi, Pak. Yang mana? Yang tadi ya. Yang tadi. Lesor. Ini. Yang tadi Bapak tunjukin itu, apa yang ada interest-nya itu? Oh, tapi kan ini dari, yaitu tabel anuitas aja, tabel amortisasi aja kan. Ya, bentar Pak ya. Tapi ini lesi loh ya. Jadi agak sedikit berbeda sudut pandangnya. Ingat, lesi itu adalah penyewa. Kalau tadi adalah lesor. Nah, gitu. Berarti yang kita hitung yang mana tadi, Pak? Yang ini, lease payment. Yang 64 itu sebenarnya adalah ini. Nah, lease liability-nya ini yang mana? Adalah nilai kontraknya. Setelah dikurangi dengan apa? Residual. Sehingga nanti akan ketemu. Itu ya, nilai sewa. Oke? Sudah? Oh ya udah Pak, makasih Pak. Oke. Terima kasih kembali. Ada lagi? Sudah? Nah, ini contohnya tadi. Nah, kalau dilanjutin, ya ini. Nah, tabelnya jadilah ini sebenarnya.
Sehingga kemudian karena sudah ditanyain, biar nggak nanggung, ya penasaran itu kan nggak enak. Maka kemudian kita selesaikan saja. Nah, annual lease payment-nya ini ya, ini jadinya lease receivable. Kalau tadi dikatakan bahwa kalau di tabelnya lessee itu adalah sebagai liability, kalau di sini adalah receivable, piutang. Kalau tadi utang, di sini adalah piutang. Ini 343, ini nilai kontraknya gitu ya. Nilai kontraknya 343, kemudian ini annual payment-nya yang sudah kita hitung dari sini. 64400. Nilainya 343, iya, 64400 kan. Oke. Nah, sehingga kemudian 343, kemudian annual lease payment-nya 64400. Di awal ini ya udah sama aja, belum ada bunga, belum, karena baru tanggal 1 pembayaran. Sehingga dikurangi 343 dikurangi 64400, dapatlah sisanya 278600. Nah, kemudian bayar lagi 64400. Kemudian bunganya 10% dari mana? Dari sisa receivable 278600, sehingga dapat 27860. 64400 dikurangi 27860 dapatlah 36540. Kemudian 278.600 dikurangi 36540 sehingga diperoleh 242. Demikian seterusnya. 1 2 3 4 dan seterusnya. Itu ya. Itu. Oke. Biasanya kalau yang di akhir ini nggak pas-pas banget dipasin gitu ya. Karena di pembayaran terakhir ini 6107. Ini disesuaikan akhirnya ya untuk tutup sehingga jadinya. Kemudian di sini perhitungannya 343. Kemudian lease receivable bunganya berapa? 104.471 di total. Pembayarannya jadi 447.471. Annual lease payment-nya. Pasti jadinya lebih besar, iya. Makanya kalau kita bayar atau beli kendaraan kemudian loh kok angsuran saya jadi gede banget. Ya, itu karena ditarik ke future value bukan present value. Gitu ya. Future-nya ditarik jadi akhirnya jatuhnya jadi lebih besar. Cara menghitungnya begitu. Kemudian beli mobil secara kredit, beli motor secara kredit, ya kayak gitu jadinya. Karena ditarik ke masa yang akan datang dengan asumsi ada bunga sekian persen gitu. Biasanya plus minus sih, dia nggak fix. Kalau yang leasing yang jual beli itu dia nggak fix. Biasanya pakai suku bunga. Kalau sewa untuk yang ini seperti jangka waktunya lebih panjang gitu ya. Tapi kalau dia jual beli kendaraan fix karena memang sudah diperhitungkan plus minus gitu ya. Ya, kalau untuk kendaraan biasanya fix. Apalagi kendaraan bermotor 2 tahun 3 tahun gitu ya, udah. Tapi kalau rumah bisa belasan tahun gitu ya, bisa 20 tahun, maka itu kemudian bisa pakai floating. Kalau syariah gimana Pak? Kalau syariah itu juga sudah diperhitungkan plus minus. Makanya jadinya lebih tinggi. Tapi ada kepastian. Bedanya itu ya. Ada kepastiannya gimana? Ya, nilainya berapa yang dibayar? Kalau yang dia pakai amortisasi gitu ya, yang normal, maka kemudian dia floating, tergantung. Kalau turun, nggak ikut turun masalahnya kalau kita nggak report gitu ya. Jadi kalau kalian misalkan beli rumah terutama ya, itu pantaulah yang namanya suku bunga. Kalau menggunakan sistem yang biasa, nggak syariah. Kalau syariah, apapun yang terjadi, tetap aja flat. Mungkin angsuran kita di awal tahun, di awal-awal periode tinggi, tapi nanti setelah 10 tahun itu jadinya seakan-akan jadinya lebih kecil gitu angsurannya. Itu ya.
Tapi sebenarnya sudah diperhitungkan di awal, makanya jadinya tinggi. Dibikin flat. Naik plus minusnya itu sudah diperhitungkan. Tetapi kalau yang sistemnya adalah sistem yang non syariah, itu dia berdasarkan suku bunga. Kalau suku bunganya turun, biasanya kalau nggak ngasih tahu gitu ya, nggak diturunin, karena kita harus punya bukti suku bunga BI sekian gitu ya. Kita punya bukti, kita ajukan penurunan maka jadi turun. Tapi kalau naik nggak ngasih tahu gitu ya, dinaikin sama dia. Tapi kalau turun nggak dikasih tahu. Jadi kita report. Memang seperti itu kalau di bank. Aneh. Jadi suruh bayar lebih tinggi gitu ya. Lucu. Oke, gitu ya. Jadi ini yang tadi perhitungannya. Oke. Nah, kalau jurnalnya gimana? Kalau jurnalnya ya sudah dicatatnya kalau tadi sebagai lease liability, sini lease receivable. Kemudian grade-nya adalah equity. Cash-nya, kemudian lease receivable. Ya, sama, cuman sudut pandangnya berubah. Kemudian pembayaran kita terima, kemudian sebagai pengurang lease receivable, ini sesuai dengan tabel amortisasi tadi ya. Ini angkanya dapat dari mana? Ya dari sini. Angka-angka itu dapat dari sini. Ngitungnya. Itu ya. Oke. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi? Tanyakan? Belum? Sudah? Ada lagi? Ya. Kalau tidak ada, sebentar. Ya, saya berikan tugas saja. Untuk hari Jumat nanti, biar kita ada pembahasan ya. Bentar, wait. Oke. Oh, tugasnya sama aja. Ya. Tapi pun sama saja. Jadi, oke. Jadi silakan untuk PR-nya ya, sama aja biar simple. Brief exercise 211, 212, 213, 214. 211, 212, 213, dan 214. Ini brief exercise aja dulu. Baru nanti setelah kita bahas, kita exercise lagi gitu ya. Di minggu ke-3 sekarang. Ya. Kalau untuk ininya soalnya sudah ada di buku kalian masing-masing di brief exercise 2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4. Gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini, kasihan dari tadi ya. Ada lagi? Oke. Tidak ada? 29 dari 28. Ya, masuk semua.
Kalian kan ber-28 ya. Ya, ini semua kok. Oke, kalau begitu saya akhiri. Jadi tugasnya adalah BE 211, 212, 213, dan 214. Itu aja. Nanti ketika sudah, ya kita lanjut ke exercise lanjut lagi ke problem. Gitu. Oke, kalau begitu, ada lagi? Cukup ya?